Informasi terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan yang merespon terkait dengan anjloknya indeks harga saham gabungan yang terjadi pada kemarin pada tanggal 18 Maret 2025. Kita akan saksikan bersama pemirsa. Sering dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas yang tinggi, serta meningkatkan kepercayaan investor sebagaimana pernah dikeluarkan di tahun 2013, 2015, dan juga 2020 pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Kami memahami bahwa kondisi pasar saat ini penuh tantangan, namun kami yakin bahwa dengan kerjasama yang erat antara regulator, pelaku pasar dan seluruh pemangku kepentingan kita dapat melewati fase ini dengan baik. Kami sebagai regulator juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memastikan seluruh langkah kebijakan yang dilaksanakan secara transparan dan dapat menjaga keseimbangan di pasar terhadap pelaksanaan kebijakan buyback tanpa rups. Kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh seluruh pelaku pasar. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan media yang saya hormati, melalui forum ini kami juga menegaskan komitmen kami untuk terus menciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan juga efisien bagi semua pihak. Dengan langkah ini kami berharap kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia semakin kuat dan daya saing kita di tingkat global semakin meningkat. Kami juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada publik, karena ini adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat, serta menjaga integritas pasar modal. Kami juga menghimbau kepada seluruh investor untuk memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik keputusan investasinya. Sebagai penutup, kita semua ingin pasar modal yang tumbuh dan berkembang. Bersama-sama, mari kita membangun kepercayaan, melindungi investor, dan juga memastikan bahwa pasar modal tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional. Demikian konferensi pers hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Inarno Jayadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan wartawan media massa yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung konferensi pers pada hari ini. Untuk mengakhiri, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada rekan-rekan wartawan atau fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini. Kami juga turut mengundang Wakil Ketua Komisi 1 dan 11 DPR RI serta Direktur Utama KPI dan juga Direktur Utama KSEI untuk dapat berfoto bersama. Pemirsa, yang Anda saksikan adalah konferensi pers dari OJK, tepatnya berada di lantai Bursa Efek Indonesia, yang mana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Jayadi menyampaikan keterangan dari OJK terkait dengan respon OJK terhadap perdagangan saham dalam beberapa waktu terakhir. Mengingat pemirsa, kemarin indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 6% dalam perdagangan sesi pertama, yang mana IHSG dibuka di level 6.472 dan terus turun hingga 6,12% kemarin hingga di 6.076. Dan secara sektoral kemarin pemirsa, seluruh sektor saham mengalami koreksi dengan penurunan yang paling dalam. Ini ada di sektor teknologi disebabkan oleh saham DCII dan juga sektor barang baku dan juga sektor energi. Pada pagi hari ini Inarno menyampaikan ia memahami kondisi pasar yang masih penuh dengan tantangan, tapi diperlukan kerjasama antara pelaku pasar,
regulator, dan juga pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk melewati fase volatilitas pada perdagangan saham pagi hari ini. OJK juga berkomitmen akan terus memonitor dan juga mengevaluasi secara berkala terkait dengan kebijakan yang harus dilakukan agar pergerakan pasar saham tetap stabil. Oh pasti, kita selalu melakukan pemantauan hal tersebut. Porsi buyback yang diatur berapa persen dari saham total itu sudah diatur Bapak? Sudah diatur. Ada parameter-parameternya. Nanti secara teknisnya bisa ditanyakan. Apakah ya. sama seperti ketika pandemi Pak? Ya, jadi sekitar 20% daripada Jadi itu. peraturannya sama Pak dengan pandemi itu. Yang mereka hanya wajib menyampaikan laporan. Mungkin bedanya bahwasanya kita membatasi itu adalah selama 6 bulan. Ininya, ya. Apa dasar 6 bulan itu Pak? Apa melihat 6 bulan kalau setelah? dasarnya ya nggak perlu tahu lah. Kita ya. Kenapa? Banyak lah yang dari yang saya tahu ya itu sudah ada, tetapi untuk secara formalnya tentunya mereka akan apa namanya menginformasikan kepada kami ya. Jadi saya belum bisa bilang bahwasanya berapa banyak segala macam ya. Pak, Pak, setelah pertemuan 3 Maret kemarin dengan para pelaku pasar modal, apakah bursa dan OJK sendiri expect bahwa kemarin terjadi sell off besar-besaran itu memang Tentunya sudah kalau terduga misalnya atau saya tahu kan nggak mungkin lah ya. Tentunya semuanya juga nggak Pak, tahu. setelah Dan ada- itu kan juga macam-macam ya halnya ya. kemarin kan terakhir lihat kan berapa ada saham-saham yang penekan besarnya itu. Apakah ada di pemeriksaan terhindar dari manipulasi? Enggak. Kalau misalnya itu sudah ada SOP-nya, apa yang kita periksa, apa yang enggak, gitu ya. Ada Jadi pelaku enggak pasar juga meminta untuk diperiksa sebab kan ada beberapa pasar panda. Enggak. Ya, jadi kita mempunyai parameter tersendiri. Itu memang kita, ya. Jadi enggak ada apa namanya kita yang tahu mana yang kita harus periksa, mana yang tidak. Ya. Oke. Ini termasuk short sale atau enggak Pak? Yang mana ya? Short sale kan sudah kita aman, tidak ada. Itu ya, tidak ada. Penundaan. Kan waktu itu kan kemarin waktu tanggal 3 Maret kan kita sudah umumkan untuk penundaan untuk short sale. Ya. Sampai 6 bulan juga. Terhadap ESG kemarin yang turun itu faktornya apa sih Pak? Sorry. Terhadap ESG yang turun kemarin asesmen OJK itu faktor utamanya apa? Jadi pokoknya kita nggak akan membahas itu ya saat ini, kali ini. Kita lebih banyak kepada apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga volatility di market. Pak, kemarin sentimen juga ada yang bilang, analis market juga mengatakan ada faktor domestik itu adalah misalnya revisi UU TNI yang membuat intervensi kepada pemerintah. Nah itu silakan itu kan ya. Artinya saya hanya konsentrasi kepada kebijakan yang kami harus lakukan. Ada rencana evaluasi untuk trading halt Pak yang kemarin tetap di Pak Erlangga? Enggak. Jadi tetap libat? Enggak ada. Itu sudah merupakan SOP dari kami. Ya. Pak, Oke, kemarin itu kan ini- banyak sell off itu dilakukan oleh institusional asing ya, Pak, termasuk dari luar dan sebagainya. Itu apakah ada Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.